Perkenalkan, nama saya Hagai Gusmita Bulmau. Saya dari Prodi S1 Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kation dan anion. Banyak ion-ion terlarut yang kita temui di sekitar kita, misalnya pada air laut, sungai, limbah, ataupun dalam bentuk padatan seperti pada tanah dan pupuk. Unsur logam dalam larutannya akan membentuk ion positif atau kation, sedangkan unsur non-logam akan membentuk ion negatif atau yang biasa disebut anion. Metode yang digunakan untuk menentukan keberadaan kation dan anion tersebut dalam bidang kimia disebut analisis kualitatif. Banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif. Ion-ion dapat diidentifikasi berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Beberapa metode analisis kualitatif modern menggunakan sifat fisika seperti warna, spektrum absorpsi, spektrum emisi, atau medan magnet untuk mengidentifikasi ion pada tingkat konsentrasi yang rendah. Nah, di dalam kation sendiri terdapat 5 golongan. Yang pertama, golongan 1. Kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Kation 2. Yang berikut golongan 2. Nah, dalam kation golongan ini bereaksi dengan asam klorida. Yang ketiga, golongan 3. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer ataupun dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Yang keempat, golongan 4. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan reagen golongan 1, 2, dan golongan 3. Yang berikut golongan 5. Kation-kation yang umum yang tidak bereaksi dengan reagen-reagen golongan sebelumnya merupakan golongan kation yang terakhir yang meliputi ion-ion magnesium, natrium, kalium, amonium, dan hidrogen. Sedangkan anion itu sendiri merupakan ion yang muatan totalnya negatif akibat adanya kenaikan jumlah elektron. Misalnya, atom klorin dapat memperoleh tambahan 1 elektron untuk mendapat ion klorida. Yang berikut adalah alat dan bahan. Di sini saya akan melakukan uji kation. Alat yang digunakan: tabung reaksi, batang pengaduk, rak tabung reaksi, pelat tetes, pipet tetes, gelas kimia, dan penanas listrik. Bahan yang saya gunakan adalah AgNO3. Yang berikut adalah cara kerja. Per reaksi ditambahkan setetes demi setetes. Yang kedua, mencuci endapan, mengencerkan larutan selalu dengan aqueous atau air suling. Yang ketiga, penguapan selalu dalam ruang asam, juga mengalirkan H2S. Yang keempat, penguapan pada pinggan porselen sebaiknya ditutup dengan corok terbalik untuk mencegah pengotoran. Yang terakhir, memutuskan atau menyaring endapan yang tidak dipakai lebih baik dengan kertas saring berlipat. Nah, dari data percobaan dan reaksi, kation yang saya pakai adalah Ag+. Nama zat kationnya AgNO3, nama zat anionnya HCl, dan reaksi yang ditimbulkan adalah AgNO3 ditambah HCl menghasilkan AgCl ditambah HNO3. Jadi kesimpulannya yang didapat adalah endapan putih. Jadi kesimpulannya, identifikasi kation Ag+ menggunakan larutan AgNO3. Yang pertama, ditambahkan HCl2n menghasilkan endapan putih dari senyawa AgCl. Penambahan HCl berfungsi untuk mempercepat adanya endapan karena Ag atau perak tidak dapat larut dengan HCl. Yang berikut dengan sianida.
Bila sianida ditambahkan tetes demi tetes kepada larutan netral perak, netral akan terbentuk endapan putih perak sianida. Yang berikut saya akan melakukan uji anion. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama alat, tabung reaksi, batang pengaduk, rak tabung reaksi, dan botol semprot. Sedangkan pereaksi atau bahan yang saya gunakan adalah MgSO4 5%. Yang berikut adalah cara kerja. Yang pertama, pereaksi ditambahkan setetes demi setetes. Yang kedua, mencuci endapan, mengencerkan larutan selalu dengan aquades atau air suling. Yang ketiga, penguapan selalu dalam ruang asam, juga mengalirkan H2S. Yang berikut, penguapan pada pinggang porselen sebaiknya ditutup dengan corok terbalik untuk mencegah pengotoran. Yang terakhir, memutuskan atau menyaring endapan yang tidak dipakai lebih baik dengan kertas saring berlipat. Yang berikut adalah data percobaan dan reaksi. Karena saya pakai MgSO4, maka anionnya SO4 2-. Sedangkan nama kationnya HCl. Nah, reaksi ion. Larutan, contoh HCl4N ditambah BaCl2. NSO4 ditambah BaCl2 menghasilkan BaSO4 ditambah MnCl2. Sehingga kesimpulannya terbentuk endapan putih. Jadi pembahasannya adalah sulfat. Dengan barium klorida terbentuk endapan putih barium sulfat. Tidak larut dalam asam klorida encer panas dan asam nitrat encer, tetapi larut sedang-sedang saja dalam asam klorida pekat yang mendidih. Nah, uji ini biasa dilakukan dengan menambahkan reagnesia kepada larutan yang diasamkan dengan asam klorida encer, karbonit, sulfit, dan fosfat. Tidak diendapkan pada kondisi-kondisi ini. Asam klorida pekat atau asam nitrat tidak boleh dipakai karena dapat membentuk endapan barium klorida atau endapan barium nitrat. Namun endapan-endapan ini melarut setelah diencerkan dengan air. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kation dan anion secara kualitatif melalui uji spesifik dapat dilakukan dengan penambahan pereaksi. Identifikasi dilakukan berdasarkan ada tidaknya endapan warna serta terjadinya perubahan warna yang terjadi pada larutan. Sekian hasil percobaan saya. Terima kasih.